Demokrat gagal mendapatkan kursi ke Senayan. Lah Pak BY yang sudah janji sama Pak Prabowo mau ikut turun gunung, malah tidak tahu kabarnya ini. Apa ini disebabkan hal ini membuat mereka jadi makin hilang kepercayaan dirinya, merebut kekuasaan. Mentalnya masih kayak mental Englander aja, orang terjajah. Tidak punya kreativitas, hanya menunggu tok. Lah partai model ginian, iya susah berkembang. Demokrat jika berharap suaranya naik signifikan, maka harus pindah ke capres lain. Politik. Nah udah lama ini Om Begawan nggak ngomongin tentang Mas AHY, Demokrat. Lah kok kemarin itu tiba-tiba lumayan banyak bicaranya. Ya hanya yang lumayan mengejutkan, itu tiba-tiba bicara masalah perubahan dan perbaikan. Ini dua jargon yang sudah lama tidak diusung oleh Mas AHY ke publik loh. Gini loh Mas AHY. Agenda perubahan dan perbaikan itu masih akan dilakukan. Katanya meski Demokrat berkoalisi dengan pemerintah Jokowi. Ini beneran ini apa gertakan politik saja. Apa Demokrat merasa di barisan pendukungnya Pak Prabowo sudah tidak lagi dapat tempat atau diberi panggung atau saran-sarannya nggak lagi didengarkan oleh tim 02. Nah, mungkin nunggu peran ini ya. Demokrat nggak dikasih peran ini. Nunggu peran apa kardus durian. Wah, kasihan ini Mas AHY. Nah, jadi tiwas menanti diberi tugas loh. Bisa jadi Pak Prabowo lupa itu sama Mas AHY sehingga Mas AHY seperti direndahkan. Lah mestinya kan Mas AHY ya paham toh. Pak Prabowo tuh yang usung siapa toh? Yang backup siapa? Lah nah, mereka yang lebih didengarkan sama Prabowo. Wes ado-ado hari, jauh-jauh hari Om Begawan kan wis pesen sama Mas AHY, gabung saja lah sama 03, sama PDIP yang mengusung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Ya pasti punya peluang berkontribusi. Salahnya nggak mau denger omongannya Om Begawan, ya terima nasib aja. Lah usai Prabowo Gibran mendaftar ke KPU, Mas AHY sama partainya jarang banget loh disebut. Jarang itu, Demokrat itu jarang disebut itu. Tentu dibiarkan begitu saja, dianggap renek. Ini menyakiti hati Pak SBY. Atau jangan-jangan omongan Mas AHY atas desakan bapaknya seperti itu. Supaya ngomong seperti itu, ya ngapain diem aja, wong diabaikan ya bener Mas AHY juga harus ngomong sendiri aja. Nah, bila diam, partai mereka bisa makin terancam kursinya di Senayan. Mas AHY mesti mengingat loh, adiknya loh, yang bila gagal terpilih ke Senayan bisa terancam nggak jadi anggota DPR, nganggur loh. Lah di TKN perwakilan Demokrat sama sekali belas tidak muncul di media. Sepertinya itu meneng. Iya itu, mana nih Bung Denny Indrayana? Mana suara Bang Hersaki? Om Begawan juga lama itu tak baca akunnya Bung Andi Arief. Nah, saat mereka di koalisi perubahan, lagak-lagaknya seperti mau menguasai koalisi itu. Mengatur Anies dan cawapresnya memang harus AHY. Lah saat gabung ke koalisi Indonesia Maju membuat mereka diam terkunci. Malah tingkat kebenciannya pada Pak Jokowi tiba-tiba lenyap begitu saja. Kan heran ini Om Begawan. Lah sebenarnya Demokrat bergabung ke koalisi Indonesia Maju bagaikan membuang gelas plastik ke pembuangan akhir sampah TPA sana. Ya tidak bisa ketemu lah. Demokrat mesti bisa tampil beda, bukan membebek apa maunya Pak Prabowo dan selalu dituruti apa katanya. Makin mepet loh ini hari coblosan ini, malah tak terdengar ini kritik yang tajam serta sulit dibantai ini kalau Demokrat semakin tenggelam tidak ada suaranya. Nah, dengan hanya 30 hari menuju coblosan, Demokrat dijamin tidak bisa berbuat banyak ini. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang penting ini. Bila Pak Prabowo menang umpama ini, akankah agenda perubahan dan perbaikan bisa terlaksana? Jangan nanya sama Om Begawan. Apa yang mau diubah dan apa yang mau diperbaiki? Ya tanya sama Mas AHY dewe.
Oke, kembali lagi di channel ND 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Begawan. Tentunya apa yang diedukasikan dari saudara kita itu membuka pola pikir kita. Teman-teman mungkin sudah bisa menilai apa yang disampaikan oleh saudara kita tentang AHY. AHY yang kita tahu adalah Partai Demokrat yang salah satu barisan pendukung Prabowo Subianto. Tetapi apa yang disampaikan oleh saudara kita itu bahwa AHY tidak terlalu berpengaruh bagi Prabowo Subianto. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebentar lagi akan diadakan pemilu umum pada tanggal 14 Februari 2024. Saya yakin bahwa Anda sudah memiliki pilihan yang tepat untuk menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 ini sampai 2029. Ini adalah salah satu pembukaan atau siapa yang layak menjadi presiden nanti dan siapa tidak layak menjadi presiden di tahun 2024 sampai 2029. Tentunya kita berharap ada seperti Pak Jokowi di tahun 2024 ini, yang dimana kita di sini membuka pola pikir anak muda, membuka pola pikir masyarakat agar kita tidak salah pilih. Kalau dari awal saja selalu diperbincangkan dalam permasalahan-permasalahan etika, tentunya kita menyadari perlunya etika dalam pemimpin. Ini adalah salah satu penilaian yang harus kita tahu, apakah orang itu mempunyai rekam jejak yang buruk atau tidaknya. Kita bisa mencerna informasi-informasi di media sosial. Ini adalah salah satu informasi yang sangat menarik menurut saya dari Kompas.com. Gabungannya Demokrat ke barisan pendukung Prabowo dinilai tak beri pengaruh apapun ke koalisi lain. Direktur Parameter Politik Indonesia, Andi Prayitno, menilai dukungan Demokrat untuk Prabowo Subianto tidak terpengaruh apapun terhadap koalisi lain. Ia mengatakan, kemenangan kontes saat pemilihan presiden Pilpres di tahun 2024 ditentukan oleh banyak pendukung masyarakat, bukan banyaknya dukungan partai politik. Nah, tentunya teman-teman, pendukung yang menentukan bukan dari parpol, melainkan parpol hanya mengusut salah satu kandidat yang ingin maju dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Tetapi yang menentukan siapa pemimpin di negara kita, siapa yang akan menang dalam kontestasi itu adalah masyarakat. Kita sendiri sebagai rakyat Indonesia. Karena sekarang kita yang menentukan siapa pemimpin kita di nantinya. Nah, karena mekanisme pemilihan presiden one man one voting bukan dipilih parlemen, kata Andi saat dihubungi oleh Kompas.com. Benar teman-teman, itu bukan parpol yang menentukan, melainkan masyarakat yang menentukan siapa menjadi pemimpin nantinya. Dua kongsi politik lain, yaitu PDIP dan kawan-kawan dan Partai Nasdem dan kawan-kawan. Himpunan dia saat ini pun terus berupaya untuk memperkuat dukungan kepada masing-masing bakalan calon presiden yang mereka usung. Di sisi lain, ia berpandangan bergabungnya Demokrat ke dalam barisan koalisi Indonesia Maju merupakan sebuah pilihan mentok. Karena sepertinya PDIP juga tak terlampaui berminat berkoalisi dengan Demokrat, kata Andi tersebut. Sepertinya Demokrat ini reuni dengan Prabowo Subianto. Karena dua kali Pilpres di tahun 2014 dan 2019, Demokrat juga mendukung Prabowo Subianto. Nah, mungkin gara-gara pendukung di tahun-tahun 2014 sampai 2019, mungkin karena kalah Prabowo Subianto pada saat itu, jadi bisa dikatakan bahwa AHY tidak terpengaruh
tidak terlalu berpengaruh bagi Prabowo Subianto. Dengan demikian impuan dia, Demokrat tidak punya pilihan lain setelah ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut AHY menyatakan bahwa partainya sudah move on dari koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin Iskandar. Kata Anies mentok ke Ganjar yang diusung partai PDIP, juga kawan-kawan juga mentok tambahnya. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar rapat Koalisi Indonesia Maju di rumahnya di Hamblang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023 sore. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, menyebutnya rapat ini digelar untuk membahas bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi. Zulkifli pun mengucapkan selamat datang kepada Partai Demokrat di koalisi pengusung Prabowo Subianto. Dapatnya update berita tersebut menyampaikan kita agar tahu apa yang harus dilakukan masyarakat. Zulkifli pun menyampaikan sesuatu untuk pada saat rapat itu dan mengucapkan selamat datang kepada Partai Demokrat. Teman-teman mungkin lebih paham, lebih tahu apa yang saya sampaikan, apa yang diedukasikan saudara kita, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.